Hanya apalagi nih sekarang udah renta, udah tua, udah sebenarnya sepuh mestinya ya. Bukannya dia ya hanya pura-pura bijaksana aja ya, mau jadi apa sih, mediator, ya, juru damai. Siapa yang mau dengerin lu gitu kan, lu temannya teroris kok Mas. Nah padahal ini kalau kita lihat dia mau jadi singa ya, seolah dihormati ditakuti begitu ya. Nah suaranya masih didengar si kumis tipis ini nih, si JK ini. Nah ambisinya sebenarnya besar ya. Nah, tapi ambisi besarnya sekarang itu karena khawatir sekarang ladang keluarganya, ladang usaha keluarganya itu nggak kebagian lagi. Ini ada Gemma rakyat nih, Pak Paul, suruh masuk. Ya, Gemma, lanjut, Gemma, Hajar. Ya, silakan. Ya, salam Pak Paul, malam semuanya Pak. Ya, shalom, ya, malam. Yang kemarin debat sama dokter Pak ya, SPOG Pak ya. Itu cukup menarik Pak. Menarik. Jadi itu bukan cuma di Indonesia doang tuh Pak. Atau masuk juga di Inggris Pak ya. Itu kan ada lagi rame tuh Pak. Debat Pierre Morgan Pak ya. Pierre Morgan sama dokter spesialis, itu debatnya debat resmi Pak di TV nasional Pak ya. Itu dokternya itu dia kepala rumah sakit di UK, tapi dia emang keturunan Timur Tengah Pak ya. Namanya Abdul Wahid. Itu dia ditanya jelas sama dia. Di pen kan itu kalau nggak salah ya, dari YouTube. Iya, gara-gara dihapus ya kalau nggak salah ya. Gara-gara interview itu Pak, dia sama Pierre Morgan. Betul. Padahal dia itu megang rumah sakit di UK mungkin. Dia juga sekolah di UK juga. Tapi memang sekarang ini kan memang ini Pak ya, ada gejolak di Inggris. Jadi memang si ini yang Perdana Menteri Indianya memang kalah Pak ya. Tapi kan memang tetap deportasi yang anti Israel tuh Pak ya. Jadi memang di debat tersebut terang-terangan si Pierre Morgan bertanya ini kenapa bisa terjadi perang antara Israel melawan Palestina. Dia dengan jelas menolak itu bukan karena serangan Israel 7 Oktober. Ya bolak-balik. Padahal itu dia tuh dokter tuh padahal Pak ya. Dia jadi nalarnya tuh nggak jalan gitu Pak ya. Nalarnya itu nggak. Jadi emang walaupun dia dokter, profesor, karburator bocor, kalau sudah nggak jalan, nalarnya udah nggak bisa pakai. Jadi memang doktrinnya ya di Indonesia ini memang sampai masuk ke bilang ya lembaga negara Pak ya, doktrin begini Pak ya. Ya jadi ini memang mesti dilawan dengan menyuarakan kebenaran juga Pak. Jadi jangan sampai. Jadi memang sekarang ini kan sudah mulai terjadi, mungkin sampai ke Amerika juga ya. Belum ada deportasi Pak ya untuk para pejuang-pejuang Palestina ini ya. Jadi memang bisa dibilang di Indonesia juga banyak kasus di Indonesia ini dokter-dokter ya karena bermasalah dengan organisasi dokter, dengan ID gitu Pak ya. Jadi orang yang sudah punya license sertifikat mesti lagi ujian lagi di ID untuk mendapat sertifikat baru. Jadi memang dunia kedokteran ini juga bermasalah juga ini di Indonesia ini. Mungkin ya karena di dalamnya pengurusnya ya orang-orang khilafah juga, kita nggak tahu Pak ya. Ya makan mereka juga harus membayar setiap ada ini, mereka harus membayar ujian lagi belum lagi untuk anggota baru, mereka setiap tahun harus membayar biaya iuran di ID Pak di Indonesia Pak ya. Itu yang sampai saat ini belum bisa tuntas nih masalah organisasi kedokteran di Indonesia ini Pak. Ya mudah-mudahan sih bisa ada reformasi di Prabowo ini ya untuk profesi dokter ini. Jadi mereka harus yang profesional yang mau benar-benar mau bekerja di Indonesia sebagai tenaga yang mau balik ke Indonesia. Mudah-mudahan sih mereka bisa tanpa perlu melalui keanggotaan ID gitu Pak di Indonesia gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, kritiknya itu sebetulnya ada di Ikatan Dokter Indonesia Pak. Karena pusat daripada kebodohan kedokteran itu ada di ID. Kita bisa lihat dari sejarah lah. Saat COVID aja lah, Anda perhatikan pada saat COVID itu
ya kita lihatlah perilaku ID itu seolah-olah ya menjauh daripada teori kedokterannya sendiri. Nah, gini, saya punya teman sekolah kedokteran di Amerika. Dia mengatakan bahwa sebetulnya untuk vaksin-vaksin tertentu itu memang tidak diwajibkan. Seharusnya itu hanya dianjurkan, tapi tidak diwajibkan. Karena memang relevansinya nggak seberapa penting begitu ya, terutama untuk orang anak-anak muda. Karena Low sebetulnya COVID battery. itu, Please charge. ya, COVID itu hanya berbahaya untuk orang yang sudah lanjut usia atau yang punya komorbid. Kalau yang masih muda, sebetulnya dia nggak seberapa itu. COVID itu sebetulnya nggak mematikan untuk anak muda. Nah, tapi karena Ikatan Dokter Indonesia ini ya ikatan dokter bullshit itu tadi, ya jadi kemunafikannya keluar. Makanya mulailah dia ada ya masalah itu nanti sogok-sogok lah apa nanti ada penyuapan apa segala macam ya jadilah kita punya masalah vaksin yang dulu ada itu. Makanya di Indonesia itu ya beberapa tahun yang lalu ya, kira-kira 3 tahun yang lalu 2021, 4 tahun yang lalu lah. Awal-awal COVID itu kan ribut terus itu masalah vaksin lah, masalah apa nanti ada lockdown lah apa itulah karena idenya juga goblok, kemunafikan. Ya karena mereka melenceng dari teori kedokteran. Kalau kata teman saya ya sekolah kedokteran. Nah, maka dari itu kita menyimpulkan ya bahwa ya orang-orang ini perlu disingkirkan begitu. Gak bisa dokter-dokter yang tadi SPOG lah, mana spesialis orang gila apa segala macam. Hati-hati itu ya. Ya nggak bisa itu dikasih ruang. Nih Gregorius, nih lihat nih. Ini orang pintar yang ngomong nih. Salam, satu-satunya ya pemenang Nobel itu ya, Abdus Salam ya. Siapakah Abdus Salam? Ya orang wah bangga sekali nih ya orang-orang Islam ini. Wah nih itu jadi pemenang Nobel tadi yang paling banyak itu orang Kristen, kedua orang Yahudi, lalu orang ateis, Buddha, Hindu. Orang Islam paling tidak ada, saudara, pemenang Nobel. Selalu cerita yang zaman dulu yang tahun 1100-an. Sekali-kalinya ada Abdus Salam. Wah, bangga sekali nih. Ini Abdus Salam nih. Siapakah Abdus Salam? Dia Muslim. Waduh. Tapi ternyata Islamnya apa dia? Islamnya? Nah, nih ya, tak tunjukkan ya. Khilaf nih ya. Ya, sebentar. Abdus Salam yang pakai bahasa ini aja ya. Abdus Salam Wiki English ya. Abdus Salam. Ya, Abdus Salam nih ya. Abdus Salam pemenang Nobel tadi kan. Pakistani Theoretical Physics ya. He shared the 1979 Nobel Prize in Physics with Sheldon Glashow ya. And Stephen Weinberg, orang ateis ya. Lalu kita lihat Abdus Salam tadi, academic career, scientific career, terus ya government work, space program, mana tadi kok banyak sekali ya. Ini mana nih, advokasi science, personal life, religion, ya. Lihat. In the 1974, the Pakistan Parliament made the second amendment to the Constitution of Pakistan that declare Ahmadis to be non-Muslim. Ahmadiyah itu loh ya. In protest, Salam left Pakistan for London. Jadi dia orang Ahmadiyah ternyata. Kacian delu. Ternyata Ahmadiyah dibakar hidup-hidup di Indonesia sama masjid-masjidnya. Sekalinya ada orang coba masjid yang gede-gede di Jerman itu Masjid Ahmadiyah loh, saudara ya. Sekalinya ada pemenang Nobel orang Ahmadiyah, matilah kau. Yang sesat itu. Ya, saudara komandan silakan. Mana nih saudara komandan? Modiar. Silakan saudara komandan. Mana nih? Masih belum standby ya. Ya, jadi sekalinya ada pemenang Nobel orang Islam pinter, Ahmadiyah sesat ya. Gimana dong? Ya, gimana pilihan hidupmu jadi? Makanya saya selalu bilang kamu lahir dalam keadaan Islam itu sial, nasib, nasib nggak bisa dirubah. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan Islam itu namanya sial. Kamu sial ya.
Gimana? Memang begitu. Ini sekalinya ada pemenang Nobel orang Ahmadiyah, saudara. Gimana dong? Terus kamu tahu nggak itu yang kan itu orang Syiah itu? Ya, semua ilmuwan itu sebetulnya juga bukan Islam. Dia itu orang Zoroaster tapi dipaksa Islam. Dia orang Zoroaster yang dipaksa jadi Islam. Yang kan Ibnu itu ya, yang semua tadi penemu apa lagi kamera apa angka nol, kamera, aljabar segala macam itu semua itu orang-orang Islam itu orang-orang Syiah yang berasal dari orang Zoroaster yang diislamkan dengan paksa. Ya. Kamu nggak tahu kan? Makanya sini kamu jadi pintar kamu. DNA orang itu Hippocrates, Pastor. Ya, memang gitulah gimana? Memang suara komandan masuk. Pastor, itu orang itu DNA orang itu Hippocrates itu tadi bilang. Iya memang begitu Itu lah darahnya. dulu repot memang ini orang-orang Hippocrates. Dia Kayaknya punya Ahmadiyah ini sekarang domainnya diaku-aku itu, jadi orang Islam kan. Banyak Padahal orang di itu Indonesia strateginya, dibakar hidup-hidup. Ini suara komandan itu suaranya mesti Ya, keluar Pak dulu Paul. baru. Ya. Oh ya oke. Kedengaran nggak? Oke. Ya, mantap, kedengeran. Siap. Ya, shalom, lanjut. Ya, ya. Jadi shalom. Jadi si Yusuf Kala, kalau kita bahas lagi nih ya, dia kalau ya hanya laku terhadap ya kebanyakan lah begitu pemimpin-pemimpin Muslim ya rata-rata termasuk Yusuf Kala ya. Dia hanya laku untuk kalangan kadrun. Kenapa laku di kalangan kadrun? Ya karena kemampuannya hanya sebatas itu. Sebagai pengusaha, sebagai pemimpin pun ya nggak ada, dia nggak punya kemampuan apa-apa sebenarnya. Ya hanya apalagi nih sekarang udah renta, udah tua, udah sebenarnya sepuh mestinya ya. Bukannya dia ya hanya pura-pura bijaksana aja ya, mau jadi apa sih mediator ya, juru damai. Siapa yang mau dengerin lu begitu kan, lu temennya teroris kok ya kan, temennya Taliban, temennya Hamas. Nah, dia pakailah, udah nggak punya pengaruh lagi ya. Udah disingkirkan Jokowi juga ya, Jokowi juga udah nggak mau terlalu ngedengerin dia ya, dia ambillah kesempatan ini ya, mumpunglah untuk apa bisa terlihat posisi dia seolah-olah masih gagah, masih hebat begitu ya, seolah-olah mewakili negara ini gitu, mewakili negara ini untuk jadi juru damai, untuk jadi membuka peluang usaha, bisnis, investasi di Afghanistan, Taliban, dan dengan Hamas. Nah, padahal ini kalau kita lihat dia mau jadi singa, ya seolah dihormati, ditakuti, begitu ya. Nah, suaranya masih didengar si kumis tipis ini nih, si JK ini. Nah, ambisinya sebenarnya besar, ya. Nah, tapi ambisi besarnya sekarang itu karena khawatir sekarang ladang keluarganya, ladang usaha keluarganya itu nggak kebagian lagi jatah-jatah proyek dari proyek-proyek pemerintah, karena kalau dia punya pengaruh di pemerintah selama ini ya kebagian ladang jatah keluarganya besar sekali ya, bisa impor beras, bisa masuk ke Bulog, bisa masuk proyek-proyek Pertamina, proyek-proyek PLN, bisa diatur semua ya, termasuk semua anak buahnya itu ya, yang bagaimana dia bisa menguasai Anies ya, bisa jadi kaki tangannya si siapa tuh sekarang, dulu tuh kalau nggak salah yang duta besar Malaysia atau siapa tuh, Hamid itu, sama yang dulu tuh mau jadi gubernur Jateng apa itu ya, si siapa sih yang dipecat juga tuh, menteri SDM tuh yang jadi orangnya apa, juru kampanye Anies juga tuh. Nah, kan orang-orangnya dia semua itu. Ini sebenarnya kelas dia mau jadi singa tapi sebenarnya cuma tikus cecurut doang ya,
Jadi kalau bagi Israel, bagi orang-orang kelas Eropa, Singapura, ya Jepang yang udah jelas sistemnya, JK ini hanya ya kelas cecurut, nggak ada artinya begitu ya, hanya tikus doang begitu, hanya cari kesempatan aja dia dengan kadrun-kadrun yang IQ-nya 78 ya gampang dibodohi begitu ya. Ya benar, jadi cuman dikentutin doang ya, nggak ada pengaruhnya dia itu cuman kentut kalau buat di negara-negara maju ya gitu. Nggak ada. Apa yang bisa disumbang sih? Apa kepintarannya? Apa kemampuannya? Nggak ada. Cuman bisanya ngegrogotin proyek-proyek pemerintah kalau dia nggak jadi leader ya nggak ada sebenarnya dia juga nggak seharusnya nggak bisa dia jadi wapres begitu ya baik di zamannya Jokowi maupun di zamannya si siapa SBY. Sebenarnya dia nggak punya kemampuan begitu cuman ya itulah negeri IQ di bawah 78 ya gampang dibodohi begitu ya sehingga parpol-parpol mau aja ngelirik dia begitu padahal nggak ada kemampuannya begitu ya jadi ambisinya gede ya, ambisinya gede mau mimpin, tetapi ya kelasnya cuman tikus cecurut doang begitu ya, bukan bukan singa, bukan harimau sebenarnya, ya nggak punya kekuatannya begitu. Nah, kelas kambing doang lah begitu ya, bukan kelas yang apa berkualitas begitu. Yang ada orang ini sebenarnya yang mengacak-ngacak, yang merusak Indonesia ya ya malah yang mau digandeng sahabat-sahabatnya kaum teroris ya model-model Taliban model-model Hamas mau diajak jadi apa jadi beban buat bangsa ini begitu. Nah jadi kita lihat kiprah dia sebenarnya justru merusak ya merusak itu supaya apa ya supaya makin bodoh IQ orang-orang itu bisa dipengaruhi dia memilih dia ya supaya ya seolah-olah seukuah wah dia membela nih yang seiman begitu yang ada tapi merusak perekonomian merusak sendi-sendi perekonomian dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ya jadi tindakan dia ini ya sesuai lah judulnya yang seperti Pak Paul katakan mau jadi juru damai ya hanya kentut aja dianggap itu sama Israel ya dia ini sosok yang nggak ada apa-apanya apalagi udah nggak punya pengaruh apa-apa begitu kalaupun dia mau pakai ini ya cuman buat terlihat aja kelihatannya masih punya pengaruh begitu hanya mimpi lah ya hanya mimpi begitu dia mau selalu dari dulu jenjang ininya ya apa nggak mau susah-susah ya bisa menjadi wakil presiden menjadi punya pengaruh begitu tapi nggak mau susah-susah nggak ada usahanya sebenarnya begitu ya mau jadi raja dia sebenarnya ya raja kecil sebenarnya ya yang mau mengkorup lah dari proyek-proyek pemerintah begitu tapi nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau buat orang-orang cerdas, negara-negara yang cerdas, yang IQ-nya tinggi, model-model pemimpin seperti ini, nggak ada pengaruhnya, nggak bisa mempengaruhi. Yang ada orang seperti ini ya dianggap tikus saja, ya, yang mestinya dimasukin ke apa sih jeruji bui ini, begitu ya, karena korup untuk keluarganya ya dengan proyek-proyek pemerintah pada waktu dia menjabat dan saat udah nggak menjabat dia akan segala cara sebelum mengakhiri masa tuanya ya udah pengen modar ya udah 82 apa 80 berapa tahun ini orang ya sebentar lagi udah mungkin ajal menjemput begitu ya dia carilah gimana bisa punya pengaruh lagi bisa kebagian proyek-proyek lagi untuk anak cucunya ya itu Pak Paul sekilas buat Yusuf Kala. Thank you.